Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara tercinta, sebangsa dan setanah air. Saya, Mokhtar Pabutinggi, menyatakan rangkaian dalar berikut dalam menyongsong pemilihan presiden insya Allah pada 17 April yang akan datang. Dari kelima presiden pasca reformasi, Presiden Jokowi lah yang terbanyak menghasilkan prestasi nyata dalam pembangunan dan perbaikan kehidupan ekonomi sosial rakyat hingga ke wilayah-wilayah pinggiran tanah air yang praktis selalu diabaikan atau tak sempat diurus selama masa-masa reformasi sebelumnya. Di bawah Presiden Jokowi pula lah kembali ditegaskan kedaulatan bangsa kita di seluruh perairan negeri kepulauan kita. Dari seluruh presiden yang pernah memerintah dalam republik kita, mungkin hanya dengan Presiden Soekarno, Presiden Jokowi bisa disejajarkan dalam hal kebersihan dan keterjauhannya dari praktek korupsi dan KKN pribadi. Dan bisa dipastikan bahwa Presiden Jokowi lah yang telah mengukuhkan teladan hidup yang tak hanya bersahaja, melainkan juga syarat kerja dan prestasi. Saudara-saudara sekalian, bahaya terbesar yang terus membayangi dan bisa kembali menimpa bangsa kita adalah kembalinya sistem pemerintahan Orde Baru. Dari keempat rezim yang sudah berkiprah di tanah air, Orde Baru tersimpul sebagai pembawa malapetaka, baha bencana atas bangsa serta segenap sendi-sendi kenegaraan kita. Orde Baru ditandai dengan pemerintahan monopolistik militeristik yang nihil akuntabilitas dan prinsip checks and balances, yang syarat diskriminasi dan kesewenang-wenangan tak bertara di sepanjang sejarah kemerdekaan kita. Setidaknya 4 sila dari Pancasila, yaitu sila kedua hingga sila kelima, diinjak-injak dan atau dicampakkan selama Orde Baru. Dan semua itu, saudara-saudara sekalian, dibiarkan dengan impunitas. Maka terjadi dan berlanjutlah kerusakan parah atas peri kehidupan bangsa kita sungguh-sungguh secara multidimensi. Yang terjadi juga terjadilah tarik tambang atau tug of war antara barisan reformasi dengan barisan Orde Baru hingga detik ini. Hingga detik ini pula, rakyat dan negara bangsa kita masih terus terdera oleh derita dan praksis dari aneka perilaku Orde Baru dalam pemerintahan. Saya tahu kepresidenan Jokowi juga ditandai oleh unsur-unsur bablasan Orde Baru. Di bawah kepresidenannya kita juga merasakan kerja otot-otot mereka. Tapi di sini barisan reformasi masih bisa memberikan perlawanan terhadap praksis bablasan Orde Baru itu secara tak kalah kuatnya. Berdasarkan fakta-fakta pada atau kondisi di sekitar Capres Prabowo, saya melihat peluang dan potensi kembalinya sistem pemerintahan Orde Baru secara utuh. Jika Capres Prabowo terpilih, tarik tambang antagonistik antara barisan reformasi dengan barisan bablasan Orde Baru akan selesai seketika, digantikan oleh kebangkitan kembali sistem politik Orde Baru secara utuh. Saya sungguh menyaksikan kemampuan rakyat dan negara bangsa kita untuk menanggungkan maha bencana yang sama untuk kedua kalinya. Tak ada yang lebih berbahaya daripada itu. Saudara-saudara sekalian, atas dasar ketiga pertimbangan ini, saya mengimbau saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk kembali memilih Joko Widodo sebagai presiden pada terma kedua kalinya. Pada kesempatan ini juga, perkenankan saya mengendorse kader-kader Partai Solidaritas Indonesia dalam usia mudanya. Dalam usia mudanya itu, PSI telah menampilkan visi kepartaian modern dan berharkat. Ia juga berhasil menampilkan tokoh-tokoh muda berintegritas dan berwawasan cerdas. Sila simat kebangkitan mereka dalam tempo 2 tahun terakhir. Kita merindukan partai-partai politik bermartabat, nir korupsi, dan tidak setengah-setengah dalam mengusung demokrasi dan keberagaman tanpa diskriminasi.
Hanya di pundak partai-partai demikian, masa depan Indonesia bisa dipercayakan. Berilah mereka kesempatan. Luangkan jalan bagi kaum milenial eksponen kebajikan publik. Terima kasih.